bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa perbedaan di antara kita. Dengan kalian dalam kasih, dalam
3 sehingga ayat yang ke-6. Siapa saja dia dengar orang menyembah pada Yesus, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Rasul Paulus, dia bunuh kan? Dia bunuh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupannya? Bagaimana Allah memulihkan kehidupannya? Kalau kita di bagian itu untuk memulihkan orang jahat itu kita mampukah? Kita akan berkata, biarlah dia jahat, biarlah dia masuk neraka. Sebab kita takut. Kalau orang jahat ini kita hampiri dia, mungkin paling-paling kita yang mati, kan? Nah, macam di mana tuh yang makan orang itu dari sana. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Walaupun mereka sudah tidak ada, tetapi generasi mereka sudah ada. Mereka sudah tinggalkan kesan kepada orang-orang Papua ini. Oleh sebab itu, saya tidak sarankan kamu pula. Kalau kamu, apa yang dikatakan di sini, kita harus selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Banyak tentangan orang-orang Kristen, banyak tentangan anak-anak Tuhan, sehingga mereka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dia selalu mengingati kita melalui firman-Nya, melalui doanya, melalui persekutuan seperti ini. Oleh sebab itu dia berkata di situ dalam ayat yang keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Apa maksud firman Tuhan ini? Rasul Paulus berdoa kepada orang bangsa-bangsa di Filipi. Dia berdoa dengan sukacita. Bukan dia berkata, Tuhan, orang ini jahat, kau ambil aja. Atau mungkin bilang, Tuhan, kau cabutlah nyawanya ini semakin tidak bagus. Bagus dia mampuslah, aku bilang. Kalau di dalam doa kita seperti itu, kita tidak punya sukacita. Tetapi Rasul Paulus berkata dalam firman Tuhan ini, dia berdoa dengan sukacita. Siapa di sini kalau kita berdoa dengan penuh sukacita? Oh, tiada. Semua orang di sini berdoa susah hatinya macam mana. Mungkin dia berdoa, Tuhan begini. Tapi Tuhan, kenapa ada bagi apa-apa yang aku mau? Kan? Nah, adakah di sini berdoa dengan sukacita? Oh, ada, bilang si Tiara. Ada bilang dia berdoa dengan sukacita. Ada. Karena kita berdoa dengan sukacita memberi kita ketenangan, memberi kita kedamaian, memberi kita damai sejahtera. Oleh sebab itu, di dalam kita bersyukur kepada Tuhan, kita harus berdoa dengan sukacita. Kadang-kadang kalau pagi-pagi saya bangun sudah, sebab terlampau alam petrial terlampau kuat, jam 4 lagi alamnya sudah bunyi banyak kuat terlampau. Jadi saya terbangun, saya tengok alam macam mana saya mau tengok firman Tuhan, sebab habis sudah casnya. Dia tengok telepon sampai lupa dia kasih cas. Jadi saya berdoa supaya tidak dapat pergi kebaktian, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Rasul Paulus sudah melihat hasil daripada pelayanannya. Bagaimana Rasul Paulus melihat hasil pelayanannya? Melalui kita semua yang ada pada malam ini. Saya bilang biarlah dua keluarga pun, yang penting persekutuan, bilang si Tina, biar dua keluarga besar pun banyak sudah kita, ramai sudah kita dalamnya, betul. Malam ini kita sudah ramai kan? Dua keluarga saja ini, kan? Ya kan? Bukan aku bilang dua keluarga, dua saja begitu, tidak. Ramai, ini cabangnya lah, keluarga ini cabang. Tapi maksud saya keluarga besarnya dua saja kan? Malam ini? Boleh bukan?
apapun yang kita lakukan, kita percaya Tuhan selalu ada untuk kita. Bukan kita menghakimi orang-orang yang tidak pergi sembahyang. Kita tidak menghakimi mereka. Sebab kita tidak tahu apa masalah mereka. Tapi mari kita bersekutu, berdoa bersama-sama. Supaya kita tetap mengukuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, persekutuan ini mengasihi penat sejak kita. Kalau kita kerja, kita balik, kita pergi sembahyang, bikin penat saja. Apa kita mau dapat pergi sembahyang saja? Kita mau bagi sejak duit kita, padahal itu duit kita. Kenapa kita mau bagi kalau persekutuan begini? Itu adalah pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dia lihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus berhasil, yaitu melalui kita yang ada pada malam ini. Kita dipakai oleh Tuhan dalam persekutuan. Apa yang harus kita lakukan? Kita keluar dari tempat ini dan kita memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. Kan? Jangan kita pandang, kita di sini sedikit saja. Tetapi kita dapat membangun satu gereja yang dapat memuliakan Tuhan. Amin. Jangan kita lemah. Pasti kita akan menjadi orang yang kuat. Kenapa kita boleh antar anak-anak kita muda-mudi? Karena kita tahu bahwa segala kemampuan kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan mau bekerja, mau memimpin anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi yang dapat memuliakan Tuhan dan menjadi pemimpin yang baik yang boleh memimpin kelompok di dalam kampung kita ini. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, mulai dari sekarang ini, biar kita tetap setia di dalam pelayanan kita. Biar kita setia di dalam pelayanan kita sampai akhir hidup kita. Dan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, ayat yang terakhir, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita ingat apa yang saya cakap pada minggu itu, bahwa siapi sudah ada. Pembangun gereja mula-mula di Sunduran ini sudah tiada, tetapi dia melahirkan generasi-generasi yang dapat memimpin gereja, yang dapat menyokong di dalam pelayanan Tuhan. Siapa? Yaitu kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita tinggalkan Tuhan dan kehidupan kita. Kita ingat siapa pemulai gereja kita, siapa pemulai pelayanan di tempat ini. Kita ingat itu, bahwa kita harus melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata dalam firman Tuhan itu, yaitu dia maksudnya itu, yaitu Yesus yang memulai pekerjaan yang baik. Yesus, kamu tahu Yesus, waktu dia melayani, dia ditolak di Yerusalem, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap melakukan pekerjaannya, sehingga banyak orang ikut dengan dia. Kenapa? Karena melihat bagaimana Allah bekerja di dalam pelayanannya. Oleh sebab itu kita pada malam ini, kalau mungkin secara manusia orang tidak akan lihat kehidupan kita, tetapi Allah melihat bagaimana kita bekerja. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita bekerja bukan untuk apa? Untuk manusia, tetapi kita bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Oleh sebab itu, biar orang melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana mereka menghina kita, tetapi kita tidak mau dipuji oleh dunia ini, tapi biar Allah memuji keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita
saling membantu di antara satu dengan yang lain. Mari kita tetap bersekutu di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, tetapi kita akan tetap berhasil di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas persekutuan kami pada malam ini. Kami belajar tentang firman-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka tetap percaya kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah duduk mendengar segala firman. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam persekolahan, dalam apapun rencana rumah tangga anak-anak-Mu. Biar Engkau menolong memberkati agar anak-anak-Mu tetap setia mengikuti Engkau dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan Yesus berkati kami semua Tuhan. Segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang coba memecah belahkan persekutuan kami pada saat ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus dan terhancurkan dipatahkan. Satukan hati kami Tuhan untuk tetap menyembah memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam lagi.
Sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, supaya juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi kita bersyukur pada malam ini karena pimpinan dan si Maman, Tuhan memberkati kehidupan hubungan rumah tangga mereka sampai tidak tahu berapa tahun, tapi Tuhan telah memberkati mereka dan mereka sudah menjadi contoh kepada kita yang ada pada saat ini. Dan kita bersyukur juga karena panjang umur telah Tuhan berikan kepada kedua-dua bapak ini. Jadi kita bersyukur pada malam ini, ya Tuhan memberkati mereka berdua pada malam ini. Oleh sebab itu, mari kita meneladani mereka dan kita hidup seperti Tuhan yang Tuhan. Mari kita mari kita bersyukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menjelaskan kehidupan kami. Dan barang Tuhan terima sama-sama memuji dan muliakan Tuhan. Membahasakan kepada Engkau Bapa, menyerahkan juga Tuhan beribadah kami di permulaan yang kita berdasarkan. Sebentar kami berikan kepada Yesus menyertai kami, memberikan kembali musuh-musuh kepada selamat. Bapa kami berdoa doa ini, hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
bilang ako. Kan kita guys. Kan kita guys. Saka aja.